Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita yang begitu banyak sehingga mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Tentu termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kali ini saya kembali nongol begitu ya, ba'da subuh ya. Setelah selesai sholat subuh pulang dari masjid, jadi tergerak hati saya untuk ya sekarang aja ya. Biasanya ya saya suka menunda gitu. Kali ini selesai dari masjid saya langsung siaran langsung ya, karena momentumnya itu adalah ya tergerak hatinya. Ya, tergerak hati saya maksud saya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang hati. Ya. Maksudnya bahwa kita bergerak ini digerakkan oleh hati kita. Nah, oleh karena itu saya ingin bercerita bahwa kemarin saya itu tak diduga tak dinyana ya. Saya dihubungi di telepon oleh teman-teman saya, sahabat saya, teman lama, teman kuliah ya. Tidak perlu saya sebutkan, tapi intinya ternyata beliau mencurahkan isi hatinya. Ya, dan kemudian itu membuat saya terharu gitu ya, masya Allah ya. Karena begini teman-teman ya, seperti teman-teman ketahui bahwa saya sudah jalan mau 7 tahun ini ya, mengkoordinir ya gerakan sedekah berjamaah ya, membagikan nasi bungkus ya kepada para mustahik ya, mereka yang sedang lapar ya, sedang bekerja ya, para kuli, para petani ya, orang pencari rumput ya kan ya, orang yang membersihkan sampah ya, kemudian bakul-bakul kecil di pasar, tukang becak ya kan, kemudian orang yang jualan keliling itu kan, macam-macam yang dijual ya, ada yang perabot rumah tangga, kemudian asongan ya, jualan koran, jualan minuman, macam-macam lah ya. Yang saya kategorikan ya termasuk mereka yang marginal lah begitu ya, yang terpinggirkan. Mereka adalah para mustahik. Jadi saya sudah hampir 7 tahun, nanti bulan November nanti itu 7 tahun ya. Nah, teman saya ini ya, teman dekat ya, teman kuliah, soalnya teman kuliah waktu S1. Nah, beliau menyatakan selama ini mengikuti apa yang saya posting di Facebook ya, dokumentasi kegiatan di lapangan pembagian nasi bungkus itu ya. Beliau ternyata selama ini sebetulnya hatinya selalu tersentuh. Padahal beliau termasuk orang ya cukup punya lah, bukan miskin tapi malah kelas menengah ya, kelas menengah agak ke atas dikit ya. Saya dulu berkali-kali sebetulnya mengajak gitu kan. Nah, dia mengatakan ya nanti insya Allah, ya nanti insya Allah, begitu terus ya. Tapi saya berhusnudon ya, berprasangka baik ya, untuk orang sekelas dia barangkali juga sudah bersedekah di banyak tempat barangkali ya, jadi ya sudah nggak masalah ya. Tapi kemudian kemarin itu ketika beliau nelpon saya menyampaikan unek-uneknya bahwa selama ini selalu tersentuh melihat tim lapangan saya itu membagikan nasi bungkus, itu tersentuh gitu. Nah, ternyata kebetulan tahun ini beliau akan pensiun ya, dari pekerjaannya dan akan membuka usaha baru gitu.
Nah, dalam rangka itu kemudian beliau menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Warung Sedekah, ya, dan mengatakan akan rutin, gitu kan, akan rutin insya Allah, ya, walaupun dari sedikit-sedikit dulu. Ya. Jadi momentumnya adalah mau memasuki masa pensiun, membuat usaha baru, kemudian ingin diiringi dengan bersedekah. Nah, ini luar biasa, masya Allah. Nah, poinnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika kita berdakwah syiar lah dalam bentuk apapun, ya, dalam konteks saya ya menyampaikan, mengajak untuk ikut gerakan sedekah berjamaah. Saya sebut dengan gerakan itu karena memang ini mengajak banyak orang, ya, secara serentak begitu ya. Karena bersedekah tentu bisa juga dilakukan dengan secara individual sendiri-sendiri. Tapi saya ingin ya mungkin karena saya tentara ini, ya mari kita rombongan, ya, satu peleton, satu kompi, satu batalion begitu kalau perlu, ya, rame-rame bersedekah bersama-sama. Tentu akan lebih gregetnya lebih optimal gitu. Ya, beliau mengatakan ingin ikut bersedekah dan kemudian tidak berapa lama minta nomor rekening saya dan langsung mentransfer, ya, donasi pertamanya. Dan beliau bilang ini sedikit dulu, nanti mudah-mudahan makin lama makin banyak, doakan. Saya bilang amin, begitu aja kan. Nah, ini teman-teman, jadi perlu kesabaran ketika mengajak orang dan kita tetap istiqomah menyampaikan kebaikan-kebaikan, ya, karena dengan demikian orang akan tersentuh dan disitulah Allah kemudian memilih siapa hambanya yang dikehendakinya untuk tergerak, karena yang membolak-balikkan hati itu ada Allah, ya. Jadi dari kalimat-kalimat yang teman saya itu sampaikan kepada saya, ya, saya merasa bahwa memang dengan terus-menerus, ya, kita menyampaikan, mengajak kepada kebaikan, 1-2 orang pasti tersentuh. Seperti pengalaman salah satu donatur saya yang kebetulan tinggal di New York, ya, itu walaupun jarak jauh tidak ada masalah karena media sosial, ya, global, ya, menjangkau seluruh dunia. Akhirnya tergerak, ya, jadi saya di Jogja bisa menggerakkan hati orang, ya, tentu melalui atau atas izin Allah yang berada ribuan jauh di sana, ya, di New York. Walaupun ini sejak Lebaran sampai sekarang beliau belum nongol lagi ini. Ya, biasanya tiap Jumat beliau itu menyampaikan donasinya dari New York, ya, dari New York. Jadi oleh karena itu yang ingin saya sampaikan, mari kita terus mengajak kepada kebaikan, ya, bahwa akhirnya ada orang yang ikut atau enggak ikut, ya, terhadap ajakan kita itu bukan urusan kita, ya. Tugas kita mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti apa yang Rasulullah sampaikan, bahwa kita menyampaikan kebaikan, tugas kita menyampaikan, ya. Eksekusi, ya, hati yang digerakkan itu adalah kehendak Allah. Nanti siapa Allah yang pilih dari sekian banyak hambanya itu yang tergerak. Jadi pengalaman saya menggerakkan Warung Sedekah ini seperti itu, ya. Saya dulu di awal-awal menghubungi, menjapri, ya, banyak teman, dari teman TK sampai teman sampai tua ini, berbagai macam komunitas, berbagai macam profesi, berbagai macam suku bangsa, ya kan. Tentu yang saya kenal karena nomornya ada di HP saya. Tidak semua merespon dengan baik, tapi nggak masalah. Ya, akhirnya ya, pada suatu titik kulminasi pernah mencapai hampir 200 donatur, ya. Meskipun kemudian seiring waktu berjalan, ya, sebagian dari mereka kemudian berhenti, ya, nggak apa-apa, ya, biar saja. Tapi alhamdulillah secara mayoritas masih bertahan, masih istiqomah sampai sekarang membersamai gerakan sedekah berjamaah ini, ya. Oleh karena itu, ya, sebagai penutup, mari kita terus mengajak kepada kebaikan, karena disitulah Allah kemudian akan terus memberikan pertolongannya kepada kita, ya. Jadi tugas kita itu mengajak, kemudian Allah yang menentukan siapa yang akan mau mengikuti kita, gitu. Tapi yang penting kita mengajak kepada kebaikan, itu sudah merupakan suatu amal soleh yang insya Allah akan berpahala. Demikian teman-teman yang ingin saya sampaikan. Jadi ini kisah tentang teman lama
mudah-mudahan diikuti oleh yang lain ya, yang mungkin mendengarkan siaran langsung ini, atau nanti ini yang nonton baru saudara saya ini, Jaya Diningrum ini. Penggemar ini ya. Rom, mudah-mudahan Bang Iwannya segera sembuh ya. Nah, mudah-mudahan segera beraktivitas seperti biasa, mencari nafkah untuk keluarganya. Baik teman-teman, mari kita terus syiar dakwah ya, apa saja yang bisa kita lakukan ya, nggak perlu nunggu jadi ustadz jadi apa kayak gitu. Kita menyampaikan dakwah itu kewajiban setiap muslim, dakwah ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.